Bab 1801. Saat David bertanya-tanya bagaimana dia harus menghubungi Celia untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir dan dia baik-baik saja, perangkat komunikasinya berdering. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar. Bagaimana aku bisa melupakannya? Amadi dari Star Mansion. Saat itu, mereka melakukan perjalanan dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, David memiliki kesan yang cukup baik tentang Amadi. Keduanya juga bertarung bersama di bis galaksi. Oleh karena itu, mereka dianggap teman baik. Amadi bahkan mengundang David untuk bergabung dengan Star Manion. Sayangnya, setelah David sampai di Kerajaan Bintang dan memasuki Sekte Iridescent, dia bertemu dengan Nek Sang Suci dan menyebabkan Celeste dikirim ke Gua Es. Oleh karena itu, David tidak sempat bergabung dengan Star Manion untuk membuang-buang waktunya di sana. Dia perlu meningkatkan level ke Secret Saint secepat mungkin untuk menyelamatkan Celeste. Ini adalah hal terpenting saat ini dan sisanya tidak relevan. Sebab, Nova mengatakan jika seseorang berdiam di dalam Gua Es dalam waktu yang sangat lama, maka kepribadiannya akan terpengaruh. Itulah sebabnya David tidak bisa membuang waktu. Jika tidak, sudah terlambat. Jika dia tidak salah, Star Mansion memiliki hubungan dekat dengan Sekte Iridescent. Karena dia tidak bisa pergi ke Sekte Iridescent sendiri, mengapa tidak meminta Amadi untuk membantunya? Dia hanya ingin memberitahu Celia dan yang lainnya bahwa dia aman. Dengan begitu, mereka tidak akan khawatir padanya dan tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencarinya. Dia juga bisa tinggal di sini dengan aman untuk mendapatkan poin mewah dan hanya keluar setelah dia menjadi orang suci sejati. Itulah rencananya. Saat David hendak menjawab panggilan itu, dia berhenti. Dia memikirkan kemungkinan lain. Amadi tidak menghubunginya selama ini tetapi memilih untuk menghubunginya pada saat yang kritis, jadi dia pasti telah melihat surat perintah dari keluarga Lightfoot. Apakah dia akan mengkhianatiku demi kepentingannya sendiri? Lalu David menggelengkan kepalanya. Ini bukan hal yang mustahil, tetapi sejujurnya, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu tinggi. Star Manion tidak kalah dengan keluarga Lightfoot. Amadi, sebagai kepala yang lebih muda, bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Oleh karena itu, dua hadiah dari keluarga Lightfoot tidak ada gunanya baginya. Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya, David menduga Amadi bukanlah seseorang yang akan menjual jiwanya demi keuntungan. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Star Mansion ingin menyenangkan keluarga Lightfoot dan David adalah orang yang sangat baik. Tidak peduli apapun, aku harus menjawabnya terlebih dahulu. Saya akan mencari tahu mengapa dia menghubungi saya dan kemudian memutuskan. Lalu, David menjawab panggilan itu. Sosok itu muncul di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah Amadi, yang sudah lama tak ia lihat. Bab 1802. David, apa kabar? Amadi tersenyum dan berkata saat melihat David. Amadi, lama tak berjumpa, sahut David. David, kaulah yang dicari keluarga Lightfoot, kan? Tanya Amadi langsung ke intinya. Apakah kamu akan percaya jika aku bilang itu bukan aku? Tidak, Amadi menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Aku tidak menyangka ini. Sudah berapa lama sejak kau datang ke Star Kingdom? Kau menjadi sangat populer sekarang. Aku sangat iri padamu, keluh Amadi. Aku tidak keberatan memberimu popularitas seperti ini, kata David. Tidak, terima kasih. Aku tidak pantas menerima ini. Aku lebih suka bersikap rendah hati, Amadi segera menolak. Sungguh lelucon. Jika orang yang dicari oleh keluarga Lightfoot tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, apakah mereka masih bisa bertahan hidup di Star Kingdom? Bahkan Amadi akan hancur sekalipun ia berhasil selamat dari cobaan itu. Star Mansion mungkin akan membawanya ke keluarga Lightfoot untuk meminta maaf secara langsung. Sejujurnya, aku juga tidak ingin ini terjadi, tetapi aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya karena ini sudah mencapai titik ini, kata David tanpa daya. Saya penasaran. Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot dan dia akan segera naik ke pangkat penguasa. Anda hanya seorang penguasa, jadi apa hubungan Anda dengan kematiannya? Amadi,
Aku tidak bisa menjelaskan ini padamu hanya dengan beberapa kata. Aku akan menceritakan semuanya padamu saat kita punya kesempatan untuk bertemu. Namun, aku memang ada hubungan dengan kematian Archimedes karena suatu kebetulan yang aneh. Surat perintah dari keluarga Lightfoot tidak salah, jelas David. Itu tidak hanya terkait, dialah pembunuhnya. Namun, David tahu Amadi tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan hal ini. David baru saja menerobos ke alam abadi saat ia tiba di Kerajaan Bintang. Sudah berapa lama, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Archimedes, seorang sovereign ranker parsial. Tak seorang pun akan percaya padanya, apalagi Amadi. Bahkan seorang jenius terbaik pun tidak dapat melintasi begitu banyak alam dalam waktu sesingkat itu. Kalau saja David memberitahu Amadi bahwa dirinya sudah menjadi seorang santo sejati sebagian, bagaimana ekspresi wajah Amadi? Lalu apa yang akan kau lakukan? Keluarga Lightfoot tidak lemah. Setelah mereka mengeluarkan surat perintah, kau akan mengalami masa yang sangat sulit di Star Kingdom. Semua orang menginginkan hadiah dan juga bantuan dari keluarga Lightfoot. Ini saja sudah dapat mewujudkan impian banyak orang. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan bersembunyi untuk sementara waktu. Aku akan memutuskan setelah semua ini berakhir. Kurasa keluarga Lightfoot tidak akan menghabiskan kekuatan keluarga mereka untuk mencariku, kan? Ini terkait dengan kematian kedua ahli waris. Jika mereka tidak menemukan pembunuhnya, mereka tidak akan berhenti. Namun, pada akhirnya akan tiba saatnya pengawasan mereka akan berkurang setelah cukup banyak waktu berlalu. Ketika itu terjadi, kamu dapat meninggalkan Star Kingdom secara rahasia dan kemudian kembali ke Bima Sakti untuk menjadi tiran lokal. Kurasa keluarga Lightfoot tidak akan menemukanmu saat kamu begitu jauh, saran Amadi. Itulah yang ada di pikiranku. Ada terlalu banyak orang kuat di Star Kingdom, dan aku terlalu lemah. Lebih baik kembali ke Bima Sakti, lanjut David. David, aku tahu kau tidak akan mau kembali seperti ini, tetapi kau harus tahu bahwa Nona Celeste ada di Gua Es. Bahkan jika dia keluar dalam 100 tahun, dia akan berbeda. Gua Es itu bukan tempat yang bisa diremehkan. Ditambah lagi, otoritasnya di Sekte Iridescent juga akan berkurang. Kembali adalah pilihan terbaikmu. Kau bisa kembali ke Kerajaan Bintang saat kau menjadi orang suci. Baiklah. Terima kasih atas perhatianmu, Amadi. Benar, tidak bisakah kau menyelamatkan Celeste dengan koneksi Star Mansion ke Sekte Iridescent? Amadi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku tidak bisa. Orang yang menghukum Nona Celeste kali ini adalah gurunya, tetua terhormat Eira, jadi Star Mansion tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika itu terjadi, ibuku memohon kepada ayahku juga, tetapi ayahku berkata hanya akan ada kesempatan jika Grandmaster Trusein Star Mansion melakukan sesuatu tentang ini. Namun, Grandmaster tidak akan berutang budi kepada Eira atas masalah sepele seperti itu. David mengerti. Pada akhirnya, kekuatan True Strength Rank milik Eira terlalu menakutkan. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun kecuali mereka yang berada pada level yang sama dengannya. Akan tetapi, bagaimana seorang santo sejati berutang budi kepada Eira demi Celeste? Tentu saja, dia pengecualian. Dia akan segera menjadi orang suci sejati, tetapi itu masih belum cukup. Bagaimana jika Eira masih menolak? Namun, David tidak ingin mengemis pada Eira. Dia ingin menekan Celeste dengan kekuatannya agar dia membiarkan Celeste keluar dan meminta maaf kepada Celeste. Bab 1803. Jangan khawatir, Amadi. Aku yakin Celeste akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. David, kau tidak tahu betapa menakutkannya Gua Es itu. Aku khawatir Nona Celeste akan. Lupakan saja. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kau harus menjaga dirimu sendiri. Keluarga Lightfoot bukanlah keluarga biasa. Jika kau butuh bantuanku, katakan saja padaku. Setelah Amadi mengatakan itu, dia memikirkannya dan menambahkan, namun, David, aku harus memberitahumu bahwa aku tidak berani menyinggung keluarga Lightfoot. Aku hanya bisa memberimu sedikit bantuan dalam kegelapan, dan setelah ini berlalu, aku akan membantumu meninggalkan Star Kingdom. Lagi pula,
Aku juga bertanggung jawab untuk membawamu ke sini. Karena Nona Celeste tidak ada di sini, aku akan membereskan kekacauan ini. David bersyukur setelah mendengar apa yang dikatakan Amadi. Banyak orang akan menambah api, tetapi tidak banyak yang akan menawarkan bantuan. Sangat jarang bagi Amadi mengatakan hal ini. Bagaimanapun, dia adalah pimpinan Starmanion yang lebih muda, belum menjadi pimpinan. Meskipun dia adalah pemimpin, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lightfoot. Kalau dia menyinggung keluarga Lightfoot, sang Grandmaster mungkin akan menyingkirkannya dari pencalonan untuk menjadi kepala Star Mansion. Saya berterima kasih padamu karena mengatakan itu, kata David tulus. Maafkan aku, David. Posisi dan kekuatanku tidak memungkinkan aku untuk bertarung dengan raksasa yang bernama keluarga Lightfoot kecuali aku bisa meyakinkan sang Grandmaster. Namun, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Jadi, saya hanya bisa memberikan bantuan terbatas, kata Amadi tanpa daya. Terima kasih, Amadi. Aku butuh bantuanmu. Katakan saja padaku. Selama masih dalam kekuasaanku, aku tidak akan menolak. Saya harap Anda bisa pergi ke Sekte Iridescent dan memberitahu Celia dan para wanita bahwa saya aman. Katakan kepada mereka untuk tidak khawatir dan saya akan segera pergi dan membawa mereka pergi, kata David. Dilihat dari penampilan Amadi tadi, David yakin dia tidak akan mengkhianatinya. Karena memang begitulah, dia akan meminta Amadi untuk melakukan perjalanan ini. Dengan begitu, dia juga bisa tinggal di sini dengan aman. Ketika Amadi mendengar permintaan David, dia menghela napas lega. Bersyukur, saya hanya akan menjadi seorang pembawa pesan. Jika David memintanya melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya, maka itu akan sulit. Jangan khawatir, David. Serahkan ini padaku. Aku akan masuk sebentar dan akan sampai di sana secepatnya untuk menyampaikan pesanmu kepada pacar-pacarmu di Sekte Iridescent. Amadi menepuk dadanya dan berjanji. Dia tidak bisa melakukan hal lain, tetapi mengirim pesan ke Sekte Iridescent relatif mudah. Tidak masalah apakah David berbohong atau tidak, dia hanya bertanggung jawab menyampaikan pesannya. Menurut Amadi, David hanya mencoba menghibur teman-temannya. Dilihat dari situasi David saat ini, ia akan dijatuhi hukuman kutukan kekal jika ia tidak berhati-hati. Dia terlibat dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Lightfoot. Tidak masalah jika dia pelakunya, tetapi selama keluarga Lightfoot menangkapnya, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Amadi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berharap David dapat keluar dari sini dengan selamat, kembali ke Bima Sakti untuk menjadi tiran lokal, dan tidak pernah kembali lagi. Star Kingdom tidak ditujukan untuk seseorang seperti David yang tidak memiliki latar belakang. Terima kasih, Amadi. Kalau kamu butuh aku di masa depan, kamu bisa langsung bilang saja. Aku tidak akan pernah menolak, kata David dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, David, mari kita akhiri di sini. Aku akan menuju Sekte Iridescent sekarang. Mari kita tetap berhubungan. Oke, Amadi menutup telepon dan bersiap menuju ke Sekte Iridescent. Adapun apa yang diucapkan David di akhir, Amadi hanya menganggapnya sebagai sikap sopan David. Dia adalah kepala Star Mansion yang lebih muda. Mengapa dia membutuhkan bantuan David? Jika dia tidak mampu melakukannya, maka seseorang dari peradaban rendah pun tidak akan mampu melakukannya. Pada saat ini, Amadi masih belum menyadari nilai kata-kata David. Itulah sesuatu yang dikatakan oleh seorang santo sejati yang parsial. Tak lama kemudian, David menjadi orang suci sejati dan kemudian orang suci-suci. Seluruh kerajaan bintang menghargai apa yang dikatakan orang suci. Apa yang akan dirasakan Amadi saat mengetahui kekuatan David? Setelah mengakhiri percakapannya dengan Amadi, David merasa lega. Dia akhirnya mengurusi hal ini, dan dia yakin Amadi tidak akan berbohong padanya. Bab 1804. Selanjutnya, David hanya perlu menunggu dengan sabar. Dia berharap poin mewahnya dapat terus tumbuh secepat hari ini sehingga dia dapat menembus peringkat Saint sejati. Ketika itu terjadi, David tidak perlu takut pada keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, ia dapat bernegosiasi dengan keluarga Fellowes. Jika dia berhasil, dia akan sangat dekat untuk menjadi orang suci.
Setelah David berhasil mencapai tingkat orang suci-suci, tak seorang pun di kerajaan bintang yang mampu menghentikannya lagi. Keluarga Simmons, Sekte Iridescent. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Siapa yang berani menghentikanku? Siapa yang punya kualifikasi untuk menghentikan saya? Sebagai kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang, para orang suci-suci dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kerajaan bintang. Di sisi lain, benua warna-warni di kerajaan bintang. Sebagai salah satu kekuatan besar yang populer di kerajaan bintang, Sekte Iridescent juga menerima surat perintah dari keluarga Lightfoot. Sebagai kepala sekte, Nova tentu melihat ini. Awalnya dia tidak percaya bahwa David adalah orang yang ada dalam surat perintah itu. Bagaimanapun juga, David hanyalah seorang penguasa alam abadi. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa terlibat dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Lightfoot? Berdasarkan apa yang didapat Nova, Archimedes merupakan seorang sovereign ranker parsial dan pelindung di sisinya bahkan merupakan seorang sovereign ranker terdahulu. Dibandingkan dengan mereka, David, seorang ruler ranker, tidak ada bedanya dengan seekor semut. Namun, setelah menggabungkan semua informasi yang didapatnya dan menganalisisnya, Nova merasa bahwa itu mungkin memang David. Saat David pergi, tujuannya adalah benua suci pusat. Ditambah lagi, anak itu luar biasa. Meskipun dia hanya seorang ruler ranker, dia bisa lolos dari Neck the Saint. Bisakah orang biasa melakukan itu? Bahkan seorang sovereign ranker akan terbunuh di hadapan seorang Saint, apalagi seorang ruler ranker. Saat itu, Nova ada di ruangan itu. Neck memang ingin membunuh David, tetapi David selamat. Nova masih belum bisa memahaminya sampai hari ini. Mengenai apa yang terjadi dan apa kesalahpahaman yang ada dalam masalah ini dengan keluarga Lightfoot, hanya David yang tahu. Mengapa orang ini tidak mau tenang? Nova berpikir dalam hati tanpa bisa berkata apa-apa. Sudah berapa lama sejak dia tiba di benua suci pusat? Dan sekarang dia menyebabkan begitu banyak keributan. Sekarang, dia bahkan memprovokasi keluarga Lightfoot. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluarga Lightfoot telah mengeluarkan surat perintah, jadi mereka tidak akan menyerah. Jika mereka menangkap David, David pasti akan mati. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Sepertinya selain mengurus pacar-pacarnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nova sedikit tidak berdaya. Sekalipun dia adalah kepala sekte warna-warni dan dihormati oleh dunia luar, dia memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Pengambil keputusan sebenarnya di Sekte Iridescent adalah 4 tetua yang memiliki reputasi baik, dan dia hanya seorang pelaksana. Bab 1805. Haruskah aku memberitahu Selena dan yang lainnya tentang David? Nova berada dalam dilema. Wanita-wanita itu telah bertanya padanya selama beberapa hari terakhir apakah dia punya kabar tentang David. Dia punya kabar sekarang, tapi itu bukan kabar baik. Jika dia memberitahu mereka, mereka akan khawatir pada David. Akan tetapi, jika tidak, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, nama David menyebar ke seluruh Star Kingdom dan menjadi bahan gosip semua orang. Dia masih sangat muda, dan dia telah menjadi target buruan keluarga Lightfoot, keluarga yang punya uang dan kekuasaan. Dia tidak akan dapat melakukan hal itu jika dia tidak mampu. Sejak keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah, itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat menemukan David. Karena David dapat membuat keluarga Lightfoot mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencarinya, mengeluarkan surat perintah, dan memanggil semua orang untuk menemukannya, jelaslah bahwa dia memang sesuatu yang lain. Jika keluarga Lightfoot tidak mencabut surat perintah dan mereka tidak menangkap David, David akan aman. Namun, Nova tahu jika ini terus berlanjut, bahkan Sekte Iridescent akan membicarakannya. Ditambah lagi, 7 peri dan seorang pelayan sekte telah melihat David, jadi Nova harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Mereka tidak boleh memberitahu siapapun bahwa David pernah datang ke Iridescent sebelumnya. Jika keluarga Lightfoot datang ke sini dan mengetahui hubungan David dengan wanita-wanita itu, mereka pasti akan menggunakan mereka untuk mengancam David berdasarkan karakter mereka. Meskipun Selena dan yang lainnya adalah murid-murid Nova,
Para tetua yang terhormat mungkin setuju jika keluarga Lightfoot mengirim seorang Saint sejati dan bersedia mengorbankan sesuatu. Oleh karena itu, Nova harus menghentikan kemungkinan ini sejak awal. Pada akhirnya, Nova memutuskan untuk tidak memberitahu Selena dan yang lainnya tentang David. Lagi pula, tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk tahu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain khawatir. Nova juga harus menemui 7 peri untuk memberitahu mereka agar tidak mengungkapkan apapun tentang David. Kemudian, Nova mendesah pelan dan bangkit menuju area VIP. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk David. Seiring berjalannya waktu, Amadi meninggalkan Star Mansion dan menuju ke Sekte Iridescent untuk memenuhi tugas yang dipercayakan David kepadanya. David bersembunyi dan mengumpulkan poin mewah secara diam-diam. Dia ingin bersiap dengan baik dan meningkatkan Saint sejati dalam satu gerakan untuk mengejutkan semua orang. Namun, 1 juta poin mewah terlalu banyak dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Sekalipun keluarga Velowes dan Treasure Trove membantunya semampu mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapainya dalam waktu singkat. Lagi pula, dia harus menghabiskan triliunan dolar bintang. Tidak banyak pasukan yang memiliki kekayaan sebesar itu dan semuanya terkenal di Kerajaan Bintang. Saat surat perintah penggeledahan keluarga Lightfoot menyebar, semakin banyak orang yang mengetahui nama dan wajah David. Semakin banyak orang juga berkumpul di West End, wilayah suci tengah. Beberapa orang yang putus asa ingin menggunakan David untuk mengubah hidup mereka, beberapa orang yang tidak relevan hanya ingin mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiah. Dan beberapa orang yang suka ikut campur tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan ingin bertemu David secara langsung. Singkatnya, West End berubah dari fokus benua suci pusat menjadi fokus Kerajaan Bintang. Surat perintah itu juga dengan cepat menyebar ke seluruh Kerajaan Bintang dengan benua suci pusat sebagai pusatnya. Gelombang pertama menyebar terutama di kalangan petinggi pasukan utama. Pada gelombang kedua, ia menyebar ke orang-orang di bawah. Setelah 2 gelombang, David menjadi sangat populer di Star Kingdom. Bab 1806. Kerajaan Bintang. Tanah leluhur keluarga Palmore, salah satu dari 6 kekuatan teratas. Ledakan. Suara keras memecah kesunyian tempat ini. Lalu, suara tawa riang pun terdengar. Hahaha, aku, Anders Palmore, akhirnya berhasil menembus alam Saint parsial, dan akhirnya keluar. Arion, Tanner, dan Rooney, akhirnya aku berhasil menyusul kalian. Aku juga memecahkan rekor kalian sebagai Saint parsial termuda. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Sebentar lagi, kalian akan berada di bawah kakiku. Hahaha. Berita tentang Anders yang mencapai sebagian Saint Realm menyebar ke seluruh Star Kingdom dengan kecepatan kilat. Berita itu hampir sama populernya dengan berita tentang surat perintah keluarga Lightfoot sekarang. Salah satunya adalah David, seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun, yang membuat keluarga Lightfoot tidak berdaya sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan surat perintah untuk menemukannya. Dan salah satunya adalah Anders, pewaris keluarga Palmore, salah satu dari 6 pasukan teratas di Star Kingdom. Salah satu dari Star Kingdom 6, dan juga orang termuda yang mencapai Saint Realm parsial. Masing-masing memiliki penggemar setianya sendiri. David muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan, sementara Anders selalu menjadi salah satu jenius muda yang dikagumi semua orang di Star Kingdom. Pada akhirnya, berita tentang keberhasilan Anders menerobos sebagian Saint Realm dan keluar tidak sepopuler surat perintah keluarga Lightfoot. David benar-benar baru dan misterius di Star Kingdom. Ada yang bilang dia tidak punya latar belakang dan hanya orang biasa. Dia bertemu dengan pembunuh Archimedes dan ketakutan setengah mati, jadi dia bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa David sebenarnya adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat kuat. Bahkan keluarga Lightfoot tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pendapat berbeda terhadap David. Ada yang mempercayai rumor tersebut sementara ada pula yang meremehkannya. Namun, mereka semua memiliki keinginan yang sama. Mereka semua berharap keluarga Lightfoot dapat menemukan David sesegera mungkin.
Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemuda yang muncul secara misterius ini. Mereka ingin tahu apakah dia bisa mengejutkan mereka. Kerajaan bintang telah damai terlalu lama dan itu seperti permukaan danau tanpa air. Dibutuhkan seseorang untuk melemparkan batu ke danau dan menyebabkan beberapa gelombang sehingga kerajaan bintang akan ditata ulang. Sekalipun keenam kekuatan teratas tidak dapat digoyahkan, masih ada peluang bagi kekuatan lainnya. 3 hari kemudian, kediaman Palmore dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Suasananya sangat meriah. Anders adalah jenius keempat di antara Star Kingdom 6 yang berhasil menembus alam Sein parsial. Terlebih lagi, usianya bahkan lebih muda dari 3 orang pertama saat ia berhasil melakukannya. Dia tak tertandingi. Tentu saja keluarga Palmore akan berusaha keras untuk merayakannya. 6 kerajaan bintang merupakan pewaris yang dibina oleh 6 kekuatan teratas. Pada saat yang sama, mereka adalah 6 anak muda dengan potensi paling besar yang diakui oleh seluruh kerajaan bintang. Mereka semua setidaknya berada di puncak Sovereign Ranker. Termasuk Anders, sekarang ada 4 Sein parsial. Hanya 2 yang termuda yang masih menjadi Sovereign Ranker puncak. 6 orang itu adalah murid pribadi dari kepala The Science Association. Mereka terdiri dari Tanner Cohen, pewaris pertama keluarga Bamford, Arion Bamford, pewaris pertama keluarga Ginger, Rooney Ginger, pewaris pertama keluarga Palmore, Anders Palmore, kepala Evergreen Island yang lebih muda, Domingo Cristobal, dan kepala Blade Manor yang lebih muda, Nite Pendragon. Keenamnya semuanya berusia di bawah 3.000 tahun. Mereka yang berusia di atas 3.000 tahun tidak lagi dianggap generasi muda, sehingga mereka tidak termasuk dalam 6 kerajaan bintang. Sangat jarang ditemukan orang suci yang berusia di bawah 3.000 tahun dalam sejarah kerajaan bintang. Sekarang, ada 4 pada waktu yang sama. Selain itu, 2 lainnya di antara 6, Domingo dan Nite, juga tidak jauh dari sebagian Sein Realm. Mereka juga akan segera menemukan terobosan. Kalau saja ada 6 orang suci sebagian yang berusia di bawah 3.000 tahun pada saat yang sama, hal ini pasti akan tercatat dalam sejarah kerajaan bintang. Bab 1807. Kali ini, keluarga Palmore tidak menggunakan nama keluarga mereka untuk mengundang pasukan besar menghadiri pesta Anders untuk menerobos sebagian Sein Realm. Sebaliknya, mereka menggunakan nama Anders sebagai salah satu dari 6 kerajaan bintang untuk mengundang semua jenius generasi muda untuk menghadiri pesta setengah bulan kemudian. Dengan kata lain, partai ini hanya akan terdiri dari kaum muda. Tidak ada orang tua yang akan menghadiri pesta ini. Alasan keluarga Palmore melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestis Anders. Ketika semua orang memiliki kekuatan yang sama, Anders akan membutuhkan alasan untuk mempromosikan dirinya. Meskipun Anders bukan Sein parsial pertama dalam Star Kingdom 6, dia merupakan yang termuda. Oleh karena itu, ini adalah pendekatan yang sangat baik. Dia bisa menggunakan ini untuk lebih memperkuat statusnya sebagai yang paling berbakat di antara generasi muda di kerajaan bintang. Ini akan sangat membantunya untuk meneruskan keluarganya di masa depan. Semua generasi muda di Star Kingdom yang mendapat undangan sangat gembira. Mereka semua menyatakan akan hadir tepat waktu. Ini karena status mereka sebagai jenius Star Kingdom diakui setelah menerima undangan ini. Meskipun kelima orang lainnya tidak menyukai apa yang dilakukan Anders, mereka tidak dapat menghentikannya. Dengan melakukan ini, Anders menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Star Kingdom. Dia tidak membicarakan hal ini dengan 5 orang lainnya sebelum menjadi tuan rumah pestanya. Siapakah dia menurut pendapatnya? Mereka bahkan berdiskusi apakah mereka sebaiknya tidak hadir untuk melihat apa yang akan dilakukan Anders. Jika 5 dari Star Kingdom 6 tidak ada di sana, ini akan menjadi pertunjukan tunggal Anders. Saat itu akan sangat menarik. Anders baru saja menjadi Sein sebagian, dan dia adalah yang termuda, jadi dia sudah menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di kerajaan bintang dan pemimpin 6. Hal ini membuatnya merasa bangga terhadap dirinya sendiri dan dia tidak menyadari betapa tidak pantasnya tindakannya. Dia menunggu untuk menekan 5 lainnya dan menjadi pemimpin kerajaan bintang. 6 dalam setengah bulan. Jika saatnya tiba,
dia akan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Kerajaan Bintang, dan bukan salah satu dari 6 Kerajaan Bintang. Reputasi keluarga pamori juga akan meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Sekte Iridescent di benua Iridescent. Selena berjalan dari kediamannya menuju tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Sebagai murid pribadi Nova, kepala sekte, dan juga salah satu dari 7 pendeta tinggi sekte Iridescent, Selena memiliki status yang sangat tinggi. Jadi, dia tinggal di tempat yang berbeda dari Celia dan yang lainnya. Banyak orang di sekte Iridescent akan menyambutnya dengan hormat saat mereka melihatnya. Semua orang tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, Selena akan menjadi inti masa depan sekte Iridescent. Selena sedang berjalan-jalan ketika dia bertemu dengan beberapa anggota sekte. Mereka semua mengenakan pakaian yang diperuntukkan bagi para pengikut sekte tersebut. Ketika mereka melihat Selena, mereka segera menyingkir dan berdiri di satu sisi. Pada saat yang sama, mereka menyapa Selena dengan hormat, "Halo, Selena." Selena mengangguk. Bab 1808. Awalnya, dia akan menjawab dengan sopan. Setelah terbiasa dengan identitasnya, Selena berhenti merespons dan hanya mengangguk. Setelah berjalan melewati murid-murid sekte Iridescent, Selena mendengar murid-murid di belakangnya berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum dia bisa berjalan jauh. "Sudahkah kau mendengarnya, Anders?" Salah satu dari 6 kerajaan bintang, keluar dari pengasingan karena ia berhasil menembus sebagian alam Sein dan memecahkan rekor Arion, salah satu dari 6. Ia memajukan usia hingga 50 tahun. Tentu saja, berita ini telah menyebar ke seluruh kerajaan bintang. Anders bahkan mengundang generasi muda untuk menghadiri pestanya. Aku yakin seseorang dari sekte Iridescent juga diundang. Sayang sekali kita tidak akan punya kesempatan. Aku benar-benar ingin mengenal para jenius. Lupakan saja, kita seharusnya tidak punya harapan untuk ini. Orang-orang yang bisa menghadiri pesta semacam itu hanyalah para jenius dari kerajaan bintang. Kita hanyalah murid paling biasa di sekte ini, jadi menurutku hanya 7 pendeta tinggi yang memenuhi syarat. Ke-6 orang itu memang pantas menyandang nama mereka. Mereka semua sangat berbakat. Setelah Anders, saya bertanya-tanya apakah Domingo atau Nite yang akan berhasil lebih dulu. Mereka 2 hingga 300 tahun lebih muda dari Anders. Jadi, jika mereka bisa menembus rekor dalam 100 tahun, maka mereka akan memecahkan rekor Anders. Saya pikir zaman keemasan yang sangat langka dari kerajaan bintang akan segera datang. Kita tidak hanya memiliki para jenius seperti 6, tetapi kepala dari 7 pendeta tinggi sekte tahun ini, Lorraine, juga dicintai oleh para murid. 4 tetua terhormat. Mereka datang bersama untuk mengangkatnya sebagai murid pribadi mereka, jadi saya pikir dia akan sama baiknya dengan 6 di masa depan. Aku tahu, kan, ku dengar Lorraine adalah murid dengan potensi terbesar dalam sejarah sekte Iridescent. Dia akan memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Benua Suci Pusat juga tidak damai akhir-akhir ini. Keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah untuk menemukan seorang pemuda yang bahkan belum berusia 1000 tahun. Kurasa namanya David Liddell. Aku ingin tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa lolos dari kejaran keluarga Lightfoot. Aku tahu tentang ini. Aku juga melihat surat perintahnya. Sejujurnya, David terlihat cukup keren. Kurasa dia bukan orang biasa. Kudengar dia menaikkan harga Soulbound tingkat menengah. Senjata seharga 11 triliun dolar bintang hanya untuk membuat marah orang pertama yang mengantre, Archimedes. Setelah beberapa saat, Archimedes meninggal dan keluarga Lightfoot kemudian mulai mencari David. Mana surat perintahnya? Saya ingin melihatnya. Aku juga. Saya juga. Yang lainnya ikut menimpali. Baiklah, baiklah. Aku akan mengirimkan salinannya kepada kalian masing-masing. Dia cukup tampan, tapi sayang sekali dia menyinggung keluarga Lightfoot jadi aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Saat para pengikutnya berjalan dan mengobrol, sebuah suara berkata di belakang mereka. Para wanita, bisakah kalian mengirimkan salinannya juga kepadaku? Itu Selena. Dia tidak tertarik pada Star Kingdom 6 atau zaman keemasan. Dia hanya ingin berkultivasi dan mencapai alam abadi secepat mungkin sehingga David tidak mau melihat usianya. Jika diberi kesempatan,
ia ingin bertarung bersama David. Pada akhirnya, dia mendengar sebuah nama yang dia, Celia, dan wanita lainnya rindukan siang dan malam. Daud. Bahkan jika dia tidak tahu apakah David ini adalah David yang mereka tunggu. Selena masih mengejar para pengikutnya untuk menanyakan hal ini. Sejujurnya, dia berharap mereka bukan orang yang sama. Itu karena orang yang disebutkan para murid itu kedengarannya seperti sedang berada dalam situasi yang mengerikan. Dia dikejar oleh keluarga besar dan bahkan ada surat perintah penangkapannya. Selena berusaha sekuat tenaga menahan rasa cemas di hatinya, menunggu jawaban dari para wanita itu. Selena, aku akan mengirimkan surat perintah kepadamu sekarang, kata salah satu dari mereka dengan cepat. Terima kasih, jawab Selena sopan. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha dariku jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Keduanya lalu bertukar kontak. Setelah itu, sang murid mengirimkan salinan digital surat perintah itu kepada Selena. Selena berbalik dan pergi segera sebelum dia sempat melihatnya. Ia khawatir akan melihat apa yang paling dikhawatirkannya. Ia tidak ingin para pengikutnya melihat reaksinya. Aku akan melihatnya saat aku sampai di tempat Celia dan yang lainnya. Selena berjalan semakin cepat. Pada akhirnya, dia melaju secepat yang dia bisa menuju tujuannya. Banyak pengikut sekte itu yang memperhatikannya saat dia dalam perjalanan. Bab 1809. Selena pergi ke halaman tempat Celia dan para wanita tinggal. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka untuk menerobos masuk, dia membuat orang-orang di dalam ketakutan. Setelah melihat bahwa itu adalah Selena, mereka mulai mengelilinginya. Selena, Selena, duduklah. Selena, kamu datang tepat waktu. Aku mengalami beberapa masalah selama kultivasi, tetapi guru sedang sibuk, jadi aku hanya bisa datang kepadamu. Saya juga punya pertanyaan untuk Anda. Semua orang mulai berbicara satu sama lain, mengalahkan satu sama lain. Silakan kesampingkan dulu masalahmu. Masuklah bersamaku. Aku perlu menceritakan semuanya, kata Selena serius. Setelah itu, dia masuk ke dalam rumah. Celia dan para wanita saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selena datang ke sini hampir setiap hari, tetapi ini tidak pernah terjadi. Apa yang telah terjadi? Mereka semua memiliki tatapan ingin tahu di mata mereka. Ayo, masuk dan cari tahu. Celia berjalan mendekat setelah mengatakan itu. Wanita-wanita lainnya juga mengikutinya. Ketika semua orang sudah di dalam, Selena menutup pintu dan menatap semua orang. Dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Selena, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Celia dengan khawatir. Selena menggelengkan kepalanya dan matanya memerah. Air mata pun mulai menggenang di matanya. Saat dia berada di luar sana, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangi potret surat perintah itu. Selena tidak akan pernah melupakan wajah itu. Setelah melihat sekilas, dia bisa yakin bahwa David pada surat perintah itu memang David yang mereka tunggu. Mereka adalah orang yang sama. Artinya, David sedang dikejar oleh keluarga besar dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Ditambah lagi, keluarga besar ini bahkan mengeluarkan surat perintah untuk meminta semua orang di Star Kingdom untuk menemukan David. Sekarang, David berada dalam krisis hidup dan mati sementara mereka hidup damai di sini. Sementara Selena khawatir pada David, dia juga merasa ngeri. Ia lebih baik tetap bersama David dan menghadapi bahaya bersama-sama. Paling-paling, mereka akan mati bersama-sama. Dia lebih baik mengalami hal itu daripada menjalani kehidupan yang baik sendirian. Dia yakin Celia dan yang lainnya akan merasakan hal yang sama seperti dirinya. Tindakan Selena membuat semua orang panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Hal ini belum pernah terjadi pada Selena saat itu. Kita harus tahu bahwa Selena adalah pemimpin di antara mereka, dan dia juga yang terkuat. Jika dia bersikap seperti ini, maka sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Apakah sesuatu terjadi pada David? 1. Semua orang terkejut dalam hati. Pada saat yang sama, ada ekspresi panik di mata mereka. David adalah harapan mereka dan dia maha kuasa bagi mereka.
Alasan mereka berkultivasi begitu keras adalah untuk menjadi abadi sehingga mereka bisa tinggal lebih lama bersama David. Jika sesuatu terjadi pada David, apa tujuan kultivasi? Selena, apakah sesuatu terjadi pada David? Tanya Celia dengan cemas. Bab 1810. Selena, ada apa dengan David? Ceritakan pada kami. Sandy pun segera bertanya. Selena, Master David itu maha kuasa, jadi nggak akan terjadi apa-apa sama dia, kan? Tanya Mia sambil terisak-isak. Sisanya tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka semua menatap Selena dengan cemas, menunggu jawabannya. Semua orang tahu bahwa hal itu tidak akan berguna, tidak peduli bagaimana mereka bertanya. Jika Selena tahu yang sebenarnya, dia akan memberi tahu mereka. Selena menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak, saat aku dalam perjalanan ke sini tadi, aku mendengar beberapa murid berbicara tentang David. Dia sedang dikejar oleh keluarga besar sekarang dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Apa? David sekarang sedang dikejar oleh keluarga besar dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Celia merasa dunianya berputar dan dia hampir pingsan. Wanita lainnya tidak lebih baik. Pearl, Sandy, Mia, Astrid, dan wanita lainnya semuanya merasa pusing. Mereka hanya dapat berdiri tegak setelah saling menopang. David adalah harapan mereka, dan jika harapan mereka runtuh, mereka juga akan runtuh. Selena, apa yang terjadi? Bisakah kau ceritakan lebih rinci? Astrid adalah orang pertama yang menenangkan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah putri yang dicintai oleh Kekaisaran Bima Sakti. Dengan demikian, dia bisa melihat gambaran yang lebih besar lebih baik daripada orang lain. Hal terpenting saat ini adalah tidak berdiri di sini dan menangis. Sebaliknya, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi sehingga mereka dapat mengatasinya sebaik mungkin. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya punya surat perintah untuk David. Lihat saja sendiri. Setelah Selena berkata demikian, dia memperlihatkan kepada para wanita itu surat perintah yang diberikan murid itu kepadanya tadi. Sebuah layar muncul dan wajah David ada di potret itu bersama dengan isi surat perintah itu. Semua orang mulai membacanya dengan saksama, termasuk Selena. Dia hanya melihat sekilas potret itu tadi, dan dia tidak melihatnya dengan saksama. Sekarang, dia harus membaca dengan cermat. Beberapa menit kemudian, semua orang memeriksa konten itu berulang kali sebelum Selena menyimpannya. Selena, keluarga macam apa keluarga Lightfoot itu? Tanya Astrid. Aku tidak tahu. Namun, murid itu mengatakan mereka adalah keluarga yang sangat kuat, dan mereka tidak kalah dengan Sekte Iridescent, jawab Selena. Wajah para wanita itu menjadi pucat ketika Selena mengatakan keluarga Lightfoot tidak kalah dengan Sekte Iridescent. David tidak akan mampu menangani kekuatan sekuat itu sendirian, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantunya? Haruskah kita duduk diam dan menyaksikan keluarga Lightfoot membawa pergi David? Apakah dia mampu bertahan hidup setelah keluarga Lightfoot menangkapnya? Apa yang akan terjadi pada kita jika David meninggal? Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita harus percaya pada David. Dia telah menghadapi begitu banyak masalah sepanjang perjalanannya dan kapan dia pernah mengecewakan kita? Bukankah dia sudah mengatasi semua masalah itu? Astrid menatap wanita-wanita pucat itu dan berkata, kali ini berbeda, musuh terlalu kuat. Ditambah lagi, Star Kingdom tidak sama dengan Milky Way. David tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan dengan kekuatannya saat ini. Bagaimana bisa tidak sama? David berasal dari bumi, yang merupakan bagian dari tata surya, lalu dia pergi ke Bima Sakti. Setelah itu, dia datang ke Star Kingdom dari Bima Sakti. Bukankah itu sama saja? Dia membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk berdiri di atas Bima Sakti, dan sekarang, saya yakin dia juga bisa berdiri di atas Star Kingdom, kata Astrid dengan tegas. Dia sangat percaya pada David. Saat itu, David tidak hanya menyelamatkannya, tetapi ia juga menyelamatkan seluruh Kekaisaran Bima Sakti. Tanpa David, Kekaisaran Bima Sakti akan digulingkan oleh para pendosa Sangruil. Saat itu, dia seperti dewa yang turun dari surga.
Kali ini Astrid yakin ia akan mampu melakukannya lagi.